semeton, perkawinan viral semeton. Banyak nak Bali kawin keluar dari ajarannya karena sudah kadung enak gitu, sudah kadung cinta melekat tai kucing rasanya hamburger. Nah, jadinya tidak bisa dia melepas egonya. Dia misalnya seorang wanita, dia menikah keluar, berarti dia meruntuhkan nanti roh bapaknya kalau selama menikah. Karena anak istri, seorang istri itu memikul kutukan dosa ayahnya. Anak laki-laki memikul kutukan dosa ibunya. Apabila dia sudah menikah berbeda ajaran, berarti dia kan nggak memiliki set kayangan jagat, tidak memiliki dewa yang guru. Berarti dia di sana dia tidak memiliki perputaran elektron paramatmanya di bumi. Nah, karena roh itu setelah kematian leluhurnya itu memutarin tubuh manusia. Memutarin tubuh manusia kemanapun dia pergi, leluhurnya nyarangnya diputar. Nah, sekarang berbuat dia buruk kan, berbuat buruk atau hal-hal yang salah, yaitu runtuh dewanya. Nah, begitu runtuh dia langsung lari ke merajaannya. Dia ada pura dalam kayangan, ada tri kayangan sana, ada bisa dekat saat kayangan dan kayangan kan jaga. Nah, itu dah tempatnya. Kalau runtuh dewanya itu dia bisa melingih di tempat suci. Begitu sakit manusianya, aduh nih kene sakitnya karena leluhurnya lebuak, dia nemu penak kamu tembusin segar. Kalau beda agama, beda ajaran, tidak memiliki perputaran elektron paramatma di tempat suci, begitu dia runtuh, jipeng tabrak motor mati, itu tiba-tiba sakit, mesin mati, sakit berat, nggak bisa dia temukan jalan keluarnya, hanya ke dokter aja. Ya, badak mujizatnya sembuh dia kalau dia bisa sabar berbuat baik. Kalau dia sudah egonya tinggi, ya mati juga dibilang takdir. Kenapa demikian sebentar? Karena orang menikah, khususnya istri dulu, dia menikah keluar ajaran. Kalau dia bisa sampai tua menjalani hidupnya, matinya itu pasti meluasin budak besentanane rumah bajang. Lagi nepak kukul, lagi mau penak bin kemu, abean cang jumah itu pada dene. Karena mereka itu di sana dia tidak memiliki dewa. Kalau kita masih memiliki dewa, karena Brahman, Atman, Akyan, Atman di dalam tubuhnya ini pecah bagi dua karena manusia diselimuti oleh kutukan dosa kelahiran, sabda asu bokarma, sadripunya itu masih tinggi. Ini dipecah atma jadi dua. Yang ini yang disebut dengan paramatma di luar, ini yang memutari tubuh. Nah, ini yang masuk mau menunggal ke sini. Nah, itu yang dia tidak miliki, yang beda ajaran dengan kita. Nah, setelah itu untuk menunggalkan pradana purusa menjadi jiwatma, itu yang akan sulit karena dijawaleh kawit nih. Do yang kudu sengelah kawit dan sengelah, makanya lebena ko ngantean tuh takon kawit malu dia kawitnya sorot apa ya tuh. Aduh tiantang lah kawit aja begede. Aduh kawit tiantang makanya kalian kesengsara dibuatnya. Tuh. Maka orang menikah beda ajaran tuh, kalau dia utuh sampai tua, matinya kan lagi tempat kukul udah sebenarnya. Kalau dia kebanyakan cerai tengah jalan, pasti cerai tengah jalan. Tuh. Karena sudah gak ada dewa, siapa yang melindungi, siapa yang melakukan perputaran. Tuh, Tuhan tuh memang satu, tapi Tuhan tuh beban memerciki percikannya. Itulah sinar suci, itulah yang banyak. Tuhan memang satu. Tapi kita gak bisa. Kita hanya menghadap ke yang satu, tapi harus menunggalkan yang pecahannya. Ini menunggal jadi satu, baru kita bisa bersatu. Makanya penunggalan pradana purusa untuk mendapatkan jiwatma. Setelah jiwatman ini bisa bersatu, baru bisa menunggalkan para paramatma, baru kita menemukan dewa. Kalau kita tidak bisa menyatukan pradana purusa, gak akan pernah mencapai dewa. Begitu dia punya anak,
anaknya ini sama 7 turunan akan memiliki dewa. Nah berarti itu meneruskan kutukan kelahiran 7 turunan lagi. Itu loh mengerikan itu. Lontar apa mesti lontar? Di jam lontar, kita lontar sudah banyak dipalsukan antropolog penjajah biar kita sibuk mau bakti ya, pang blok kan. Pasti ada apa, maka coba nak baca anunya surat kabar tuh di Google-nya itu. Bangsa kita paling rendah IQ-nya di antara bangsa-bangsa di Asia ini. Karena kita sibuk mikirin memunyi sama malaikat di dalam kubur, kita sibuk bakti kemui karena menyembah Yang bang bisa ingatkan Yang, kenali dirinya untuk mengetahui Tuhannya, kenali dirinya untuk bisa mencapai Tuhannya. Kalau kita belum mengenali diri ya gitu, sembahyang yang itu artinya tubuh ini, ya tubuh ini bagaimana? Kita di sini itu perlu menyucikan tubuh. Misalnya kita pura pulaki, kita pertama kali datang ke sana harus melakukan penyupatan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita datang pejatian aja, untuk mengangkat dewa kita. Menyupat tubuh kita sudah jaga kesuciannya untuk mengangkat dewa kita naik lagi perputaran. Kalau nggak begitu ya, kamu nggak pejati kan bisa ada kecanaan kan. Yang penting mau bakti, unas itu gerus-gerus, pada mengotori energinya itu mengotori, runtuh pedewaan lagi. Makanya setiap hari kita membakti, ya yuk Bandita Yatra yuk, itu kan kepentingan bisnis spiritual itu. Pariwisata religi. Kita ada ajaran kita beda. Ajaran kita ada ajaran agama Purana. Agama Purana menyembah banyak dewa. Agama adat istiadat yaitu menjaga perputaran leluhur kita biar tidak runtuh. Leluhur kita lah yang utama. Makanya roh-roh peturu nak Bali masih berada di tingkatan antara nap namo dan teriak. Hanya Sulingih yang bisa mencapai Citosbata. Kalau ajaran Kawiwitan, ajaran agama Tirta, ajaran Kejawen itu sudah mencapai di lautan yang dalam, sudah di depan pintu Sabda Petara. Kalau roh-roh yang malah orang Belanda, roh orang Belanda yang sudah bisa mencapai di Tugalagal, melewati Gunoloko menuju ke Mayoloko, itu yang sudah bisa. Kenapa demikian? Karena dia yang mengambil kitab-kitab asli Nusantara di sana. Kita dikasih kitab palsu para terus mau bakti, kamu para kebodoh. Pembilang jamu bakti itu ajaran lain, panglima mau bakti. Pemunyi di tengah kubur, pokoknya palsu-palsu, sengaja surga neraka di sana. Yang ada tuh surga neraka itu ada di bumi. Kita lah menciptakan surga dan neraka itu. Nanti setelah mati itu kita kembali ke percikan Tuhan. Sekarang percikannya itu perputarannya berada di tingkatan mana? Semuanya dewa itu semuanya Tuhan. Apakah di tingkatan unsur Pancamahaputra, apa sudah mencapai tingkatan unsur Pancamahadewa? Itu aja. Nah gitu, makanya orang semakin banyak membakti, diajak munyi bisa nyambung. Ajak mau munyi karena saya kan ngerti pasti nyinyir dia. Diajak ngotot karena dia pasti kan nyinyir. Jarang sekarang zaman globalisasi sudah bisa dibuktikan kepada Tuhan. Satu abad orang meneliti, belajarlah. Dengan penelitiannya secara ilmiah, Tuhan kita tuh harus bisa diimbangi, sastra kita tuh harus bisa kita imbangi dengan penelitian yang sekarang ini. Zaman globalisasi sudah bisa dibuktikan segalanya, biar kita gak berhalu, pasti agak rugi menjalani hidup. Dan hidup yang berguna, hidup itu kita nggak seksual.